Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fa'idatahu wal istifadah. وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan membaca kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat, dan sekarang kita sudah sampai kepada maqalah yang keberapa? 28. Wal maqalatu as-saminatu wal 'ishruna, maqalah yang ke-28. An Hatim al-Asam rahimahullah, dari Hatim al-Asam, annahu qala, bahwasanya sesungguhnya Hatim al-Asam berkata. Hatim al-Asam ini seorang wali besar yang juga punya murid banyak yang juga menjadi wali. Hatim al-Asam ini juga salah satu muridnya seorang wali juga yang bernama Syakik al-Balkhi. Ini seorang wali, punya murid wali, terus punya murid lagi wali. Ini bukan nama asli. Hatim al-Asam itu, Asam itu julukan, lebih dikenal julukan. Asam itu yang tuli. Karena seringkali saya ceritakan bahwasanya Hatim ini sebenarnya bukan orang yang tuli, tapi pura-pura tuli. Waktu itu Hatim itu sedang berjualan di tokonya. Kemudian ada seorang perempuan cantik yang dia membeli sesuatu di tokonya. Di saat transaksi jual beli, ternyata perempuan cantik itu kentut yang ada suaranya. Kentut yang ada suaranya yang sangat keras. Sehingga otomatis wajah perempuan cantik itu jadi memerah, disebabkan karena malu. Nah, untuk menjaga perasaan perempuan itu, Hatim al-Asam ini berpura-pura tidak mendengar sejak saat itu. Jadi waktu perempuan ini bilang ini harganya berapa, semuanya totalnya berapa, Hatim ini bilang irfa sautak, yang keras. Kalau ngomong itu yang keras. Sudah dikeraskan tetap seakan-akan tidak mendengar, padahal beliau cuma pura-pura. Akhirnya perempuannya ini lega. Alhamdulillah, ternyata dia tidak mendengar suara kentut saya. Ini lega demi menghormati perasaan perempuan dan orang lain. Nah, sejak itulah Hatim itu dikenal dengan julukan Al-Asam, yang tuli demi menghormati perasaan orang lain. Dan sebab itu juga dia diangkat menjadi wali. Jadi menghormati perasaan orang lain itu juga salah satu jalan menuju wali. Banyak jalur wali itu. Kasih kaya, banyak syukurnya, jadi wali. Kasih yang tidak enak-enak, banyak sabarnya, jadi wali. Ada juga yang lewat jalur-jalur yang lain. Alim, punya ilmu, alim, ngamalkan, ngajarkan, jadi wali. Pengen jalur yang mana? Kan tinggal pilih aja. Berat itu. Itu juga berat. Annahu qala, Hatim ini berkata, man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang memalingkan 4 hal menuju 4 hal yang lain, maka dia akan menemukan surga. Ini 4 cara kita bisa menemukan surga. Jangan sampai salah paham. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Coba cari, ada apa enggak ada? Hah? Enggak ada. Terus gimana maksudnya itu?
Nggak ada, nanti pas dicari terus, cari tiap hari, dicari di telapak kaki di mana, di sebelah mana, terus kamu mau masuk ke situ itu artinya sebuah ungkapan untuk kita sangat berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Apa 4 hal itu? An-naumu ilal qabri. Kalau kita bisa mengatur tidur kita dan pergi menuju ke kuburan, maksudnya di situ bukan ke kuburan tidurnya, bukan, tapi kita memikirkan hal-hal yang membuat kita itu di alam kubur menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia. Bagaimana caranya? Kita melakukan amal-amal soleh yang menjadikan kita di alam kubur itu tidak mendapatkan siksa kubur dan sejenisnya. Maka ketika orang bisa memalingkan tidur itu ke kuburan, ke alam kubur, maka dia akan menemukan surga. Ya, tidur itu ya jangan banyak-banyak. Sehari semalam itu 8 jam maksimal itu sudah, tidak boleh lebih. Kalau orang tidur sehari semalam itu 8 jam, kalau dia umurnya itu 60 tahun, maka untuk tidur saja itu dia menghabiskan umurnya 20 tahun untuk tidur. 20 tahun. Iya, kalau dia tidurnya dari kecil. Dan dipotong masa kecil sampai usia 15 tahun. Berarti kan umurnya tinggal sisa berapa? Sisa berapa? 60 dikurangi 15 sisa berapa? 45 tahun. 45 tahun dikurangi 20 jadi berapa? 25 tahun. Umur kita tersisa 25 tahun. Dipotong tiap hari itu ada makan, jalan-jalan, anggap saja berapa itu. Jadi berapa nanti umur kita yang benar-benar manfaat. Tapi tidur itu juga tidak semuanya buruk. Ketika diniati untuk hal-hal yang baik, maka juga bisa menjadi baik. Semisal daripada nanti saya keluar, saya ngomong yang tidak bagus, saya melihat hal-hal yang haram, lebih baik saya tidur di rumah, di kamar, itu bagus. Tapi harus niatnya benar, bukan karena niatnya tidak benar. Kalau niatnya benar, pasti nanti akan berbuah sesuatu yang baik. Dia melakukan amalan-amalan yang baik juga. Tapi kalau niatnya seperti itu, bangun tidur, tidak sholat, ya itu berarti niatnya yang salah. Itu perlu dipertanyakan niatnya. Pernah suatu ketika ada seorang ulama ditanya, tidur itu enaknya di mananya? Di mana enaknya tidur? Hah? Di mana enaknya tidur? Yang tanya ini begini, yang tanya ini. Kalau tidur enaknya setelah tidur, orang tidak bisa merasakan. Tidak bisa merasakan proses tidurnya itu bagaimana. Kalau di tengah-tengah tidur, orang tidak sadar. Ini ya. Nah, ini dijawab oleh ulama itu, tidur itu paling enak pada saat permulaan ngantuk itu. Karena ngantuk itu bagian dari tidur. Dan Allah menciptakan ngantuk ini punya banyak hikmah. Kalau seandainya tidak ada ngantuk, ini bahaya, betul, bahaya. Tiba-tiba nyetir sepeda jalan raya, pas langsung tidur, ya kecelakaan, mati. Ya, ngantuk itu nikmatnya luar biasa. Kalau pas lagi jalan atau lagi rapat gitu, pas langsung tidur gini, kan repot. Nah, makanya didahului ngantuk biar orang itu bisa masih ngontrol nih, diteruskan di stop apa gimana gitu. Kan orang itu masih bisa berusaha. Dan tidur itu ada beberapa waktu yang perlu untuk dijauhi. Salah satu diantaranya an-naumu ba'da subhi yudhibu barakatar rizqi wal umri. Tidur setelah subuh itu bisa menghilangkan barokahnya rizki dan barokahnya umur. Rizkinya tidak berkah, umurnya tidak berkah. Karena memang tidur yang paling enak itu tidur setelah subuh. Ya, enak banget itu tidur setelah subuh itu. Ya karena memang setan tuh menggoda untuk yang enak-enak itu.
Tidak mungkin kita disuruh untuk yang tidak enak. Tapi dengan kita membiasakan diri tidur setelah subuh, itu rezekinya tidak berkah. Rezeki yang tidak berkah itu bagaimana? Bisa jadi dia itu pagi-pagi kerja dan kerja, dapat uang, tapi uangnya tiba-tiba habis, tiba-tiba digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat, atau tiba-tiba hilang, atau ditipu orang. Itu namanya rezeki tidak berkah, rezeki tidak barokah. Makanya tidur setelah subuh itu tidak bagus, karena malaikat yang bertugas untuk membagi rezeki itu disebar pada saat setelah subuh. Kalau dia tidur ya tidak kebagian rezeki. Walaupun secara, kalau sekarang ya kan ada orang yang punya gaji tetap, tidur tidak tidur kan tetap dapat gaji di akhir bulan, benar kan? Tapi ini tetap berlaku, bisa jadi tidak berkah rezekinya itu. Ini kan mungkin kita mikirnya orang yang kerja pagi-pagi gitu, atau orang yang tidur pada saat orang pagi-pagi kerja gitu. Ya bisa jadi ini tetap berlaku. Kayak PNS, tidur tidak tidur kan tetap dapat gaji kan tiap akhir bulan. Tapi bisa jadi rezekinya tidak berkah. Saya pernah ada teman itu cerita, menjadi aneh kalau di sekolah itu ada istilah PNS, ada orang yang sertifikasi, ada orang yang menerima tunjangan fungsional. Kalau tunjangan fungsional itu per semester itu sekitar 1.500.000, berarti 2 semester sekitar 3 jutaan. Sedangkan sertifikasi itu sekitar per bulannya itu 1.500.000 per bulan. Itu pernah ada teman cerita itu. Seringkali orang-orang yang sertifikasi yang gajinya itu di atasnya orang yang menerima tunjangan fungsional, itu utang kepada yang di bawahnya. Dan ini banyak terjadi seperti itu. Mestinya kan yang hutang yang gajinya di bawahnya, hutang kepada gajinya yang di atasnya. Kok ini kok kebalik? Oh, mungkin tidak berkah itu. Digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, atau dia itu berfoya-foya, akhirnya hutang, dapat gaji lagi, gali lubang, tutup lubang itu. Hutang terus, hutang dan hutang. Makanya diusahakan jangan tidur setelah subuh, tidak bagus. Ya bukan haram sih, bukan. Kecuali memang sudah benar-benar tidak kuat. Artinya mungkin malamnya sudah beraktivitas yang cukup panjang, tapi aktivitasnya bagus, maka ya tidak apa-apa, tapi sesekali saja, jangan dijadikan kebiasaan. Kalau kiai-kiai itu rata-rata istirahatnya itu sekitar jam 9-an pagi. Ini tak kasih bocoran ya, kalau mau pergi ke ustadz atau kiai atau gus atau lora itu jangan pagi-pagi. Biasanya apa? Tidur. Iya, kebiasaan itu jam-jam segitu. Coba kiai-kiai itu kalau pagi itu sudah tidur, apalagi malam memang tahajud, malam belajar, malam ini dan itu macam-macam, sehingga tidurnya itu pagi. Jangan pagi-pagi, apalagi janjian ditentukan sendiri sama yang mau janjian, ini kurang sopan seperti itu. Kalau kita mau janjian sama orang penting itu jangan kita yang nentukan, biar beliau sendiri yang nentukan. Seakan-akan kita ini yang paling sibuk ini. Misalkan begini, ke siapa ya, ke lora gitu, atau Ustadz, nanti malam jam 8 bisa ndak saya ke rumahnya Ustadz. Ini kurang bagus kalau seperti itu. Ya gimana caranya? Ya begini, Ustadz, kapan ada waktu, saya ada perlunya. Itu biar dicarikan waktu. Kadang-kadang sudah dicarikan waktu, sudah dikosongkan waktunya, pas tidak datang gitu. Orang berilmu itu sibuk. Oh, saya beberapa kali seperti itu kadang-kadang gitu. Padahal saya sudah mengosongkan waktu, sudah ditunggu, sudah ini. Dikira ketika digagalkan tiba-tiba langsung kita bisa mengatur di waktu yang lain, ya susah, seperti itu susah. Makanya tidur setelah subuh itu tidak bagus.
Juga termasuk tidur setelah asar. Hindari tidur di dua waktu ini. Hindari tidur di dua waktu ini. Tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Kalau tidur setelah asar itu bisa menyebabkan gila. Tidak percaya, tidur terus setelah asar tiap hari. Kalau pengen bukti. Kalau gila tapi jangan salahkan saya. Tidur setelah asar itu bisa menyebabkan gila. Ya satu bukti ya. Orang itu kalau tidurnya sore, asar, setelah asar, itu bangunnya kayak orang bingung bener. Bangunnya kayak orang bingung, beda dengan tidur di waktu yang lain. Ini sudah malam, apa masih pagi, apa sudah siang, saya ini sudah makan, apa sudah tidur, apa bagaimana, bingung kayaknya. Kayak orang apa ya? Kadang-kadang emosi juga. Iya, emosi. Pengalaman berarti. Pokoknya tidak bagus ya. Pernah ada orang yang mau membuktikan itu. Jadi dia pernah mendengarkan keterangan ini bahwa tidur setelah asar itu bisa menyebabkan gila. Akhirnya dia mau membuktikan ini kebenaran ini. Jadi dia setelah asar langsung tidur. Ternyata dia tidurnya nyambung sampai tengah malam, jam 12 malam baru bangun. Tapi karena dia bernafsu pengen membuktikan dan pengen protes kepada yang menjelaskan itu, akhirnya tengah malam itu dia bangun langsung pergi ke rumah ustadznya itu, ketok-ketok pintu. Kemudian dia bilang, apa ustadznya bilang, loh kenapa kamu malam-malam kok kesini? Ada apa? Saya ingin membuktikan bahwa tidur setelah asar itu tidak bisa menyebabkan gila. Loh apa buktinya? Sekarang saya masih belum gila. Kemudian ustadznya bilang, apa ada orang yang lebih gila daripada malam-malam bertamu ke rumahnya orang? Kamu itu gila beneran itu. Malam-malam kok bertamu di rumahnya orang itu. Lebih gila kamu daripada orang gila kan? Karena orang gila tidak mungkin bertamu malam-malam itu, tengah malam itu tidak mungkin. Gila beneran. Oh iya benar ya, saya jadi orang gila ternyata. Maka ketika orang bisa mengarahkan tidurnya untuk memikirkan bagaimana dia di alam kubur itu, maka dia akan menemukan surga. Orang kalau masuk di alam kubur tanpa ada bekal, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk kuburan, alam kubur dengan tanpa bekal, maka seakan-akan seperti orang yang mau mengarungi lautan tapi tanpa perahu. Kira-kira gimana? Sehebat-hebatnya orang bisa berenang ya, kalau mengarungi lautan kayaknya mati. Ya lautannya kalau cuma segini. Lautan kan luas. Anggap saja di situ tidak ada yang buat pegangan, tidak ada semacam ban, pelampung atau apa, tidak ada perahu. Kira-kira gimana? Kalau menurut saya sih mati itu. Tidak selamat. Ya, kira-kira seperti itu. Walaupun dia mahir berenang, tapi kalau mengarungi lautan itu tidak selamat. Orang masuk kuburan juga seperti itu. Kalau dia tidak mempersiapkan bekal dengan amal-amal soleh, maka dia tidak akan selamat. Disebutkan di dalam satu hadis bahwasanya kuburan itu bisa menjadi taman-taman surga dan juga bisa menjadi jurang-jurang neraka. Dan alam kubur itu disebut alam barzah. Itu alam antara dunia dan antara akhirat. Jadi di alam kubur itu masih belum masuk amal akhir, masih belum masuk alam akhirat, tapi di antara keduanya, di antara alam dunia dan alam akhirat, itu alam barzah namanya. Alam barzah. Dan itu sesuai dengan amal yang masing-masing. Kalau amalnya bagus, kuburan yang ukuran sekecil itu bisa menjadi luas, bisa diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga, baunya harum, macam-macam. Tapi kalau orang amalnya tidak bagus, kuburan sekecil itu tambah semakin sempit, gelap, sempit, ditemani oleh makhluk-makhluk yang begitu sangat menyeramkan. Terkait ini pernah ada satu cerita.
Dulu itu ada sayembara, ada orang kaya yang sangat kaya sekali, paling kaya waktu itu. Dia mengadakan sayembara karena dia sudah sakit parah, sudah sakit hampir mati. Dia mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menemani saya selama 7 hari 7 malam di alam kubur, maka harta saya ini ambil semua. Menemani saya di alam kubur selama 7 hari 7 malam, maka harta saya ambil semuanya. Dari istrinya, dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya, tidak ada yang mau. Ya ngapain di alam kubur 7 hari 7 malam? Padahal ini sudah dibangunkan kuburan yang sama seperti rumah. Jadi kayak semacam rumah bawah tanah. Jadi di situ lengkap. Ada kursinya, ada tempat tidurnya, ada kulkasnya, ada macam-macam. Pokoknya lengkap. Cuma di bawah tanah. Dan di situ ada kuburannya itu, orang kaya itu. Jadi keluarganya tidak ada yang mau. Sampai kabar ini terdengar oleh seorang pencari kayu di hutan. Terdengar. Hanya dia itu tertarik mengikuti sayembara itu. Dia mikir, saya cari nebang kayu di hutan kemudian dijual, walaupun sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun juga tidak mungkin dapat harta sebanyak itu. Ya, dia ngikuti itu sayembara itu. Ya, dia datang ke rumahnya orang kaya itu. Setelah ketemu sama orang kaya, orang kayanya bilang kepada penebang kayu itu, kamu siap? Iya siap. Sudah, karena kamu siap, akan saya kasih DP. Tahu DP ya? Gaji awal itu. Kamu mau apa? Ini sebagai bentuk ikatan kontrak kita. Kamu mau apa? Ya karena dia orang awam, orang lugu, saya pengen kapak yang baru yang paling bagus. Karena bisa nebang kayu, lebih tajam gitu. Sudah, hanya dikasih itu kapak itu. Udah, pada saat yang sudah ditentukan dia mati. Ketika mati, semuanya meninggalkan dan dia masuk bersama orang kaya itu di alam kubur. Malam pertama masuklah sosok yang tidak lain adalah malaikat Munkar dan Nakir. Masuk, wajahnya menyeramkan. Kemudian malaikat ini dikira sama penebang kayu ini mau menghampiri orang kaya yang mati ini. Ternyata justru menghampiri orang yang masih hidup itu. Ditanya, kamu dari mana? Kenapa kamu kok di sini? Apa itu yang kamu bawa? Kapak. Dari siapa? Dari orang kaya ini. Orang kaya ini uangnya dari mana? Dari ini. Terus ini dibuat apa? Tanya dengan pertanyaan yang sangat banyak sekali. Cuma tanya satu kapak. Akhirnya setelah selesai semuanya, malam pertama sudah pergi itu malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malam kedua sama seperti malam yang sebelumnya. Dia mendatangi orang yang hidup. Sampai malam ketujuh, sampai sebelum malam ketujuh ini orang ini sudah mengatakan menyerah karena di situ ada semacam lubang yang tembus ke atas sehingga dia bisa teriak-teriak kalau pengen keluar dari kubur itu. Ini dia sudah nyerah. Dan dia berpikir, saya punya satu kekayaan yang bernama kapak. Itu pertanyaannya sangat detail sekali, sangat hisabnya sangat berat sekali. Lalu bagaimana nanti kalau saya punya kekayaan sebanyak itu yang dikasih sama orang kaya ini? Gimana saya nanti jawabnya? Lama ditanya terus, kapan masuk surganya? Sehingga dia itu tidak jadi, sudah dikasihkan sama keluarganya semuanya itu. Semuanya dikasihkan dan dia pergi begitu saja tanpa menerima imbalan apapun. Ini yang pertama. Kalau orang bisa mengarahkan tidurnya, bisa mengatur tidurnya, dan dia memikirkan amal soleh untuk bekal di alam kuburnya, maka dia akan menemukan surga. Yang kedua, wal fakhru ilal mizan, dan bisa memalingkan kebanggaan menuju mizan. Artinya bagaimana? Orang itu kalau di dunia jangan bangga-bangga, jangan gampang bangga, jangan gampang sombong. Dia harus memikirkan timbangan amal saya nanti bagaimana di hadapan Allah.
Timbangan amal itu sama seperti timbangan di dunia itu, ada kanan, ada kiri. Ada di sini ada semacam kayak apa ya? Kayak apa? Apa namanya itu? Timbangan itu. Kan ada kanan, ada kiri. Apa yang apa ininya? Apa namanya itu? Hah? Neraca. Yang bundar begini nih. Kayak di pengadilan itu kan kanan kiri itu apa itu namanya? Istilahnya. Ya pokoknya itu. Itu kanan kiri itu luasnya yang kanan lebih luas daripada bumi dan langit. Kiri juga sama, lebih luas daripada bumi dan langit. Itu nanti digunakan untuk menimbang amal kita masing-masing. Misal amal kebaikan ditaruh di sebelah kanan, amal keburukan ditaruh sebelah kiri. Kalau lebih berat ke sini, ya ini berarti tanda orang celaka ini. Faman saqulat mawazinuhu faulaika apa? Hah? Faman saqulat mawazinuhu wa man khaffat ada yang hafal. Saya kok tiba-tiba lupa ini. Pokoknya kalau orang timbangan amalnya lebih berat begini, kalau lebih berat ke kanan, maka ini tanda orang beruntung. Kalau lebih berat ke kiri, maka ini tanda orang celaka. Maka kita harus memikirkan bagaimana timbangan amal kita saat itu. Jangan cuma di dunia bangga dan bangga, sombong dan sombong. Kita ini siapa? Kita ini kotoran kan ya? Kita ini kotoran. Yang ketiga, warrahatu ilas sirat. Kita kalau bisa memalingkan hal-hal yang sifatnya itu kita pengen enak-enakan, rebahan, ini kaum rebahan ini. Ilas sirat, kita memikirkan bagaimana kita bisa melewati sirat itu, maka kita akan menemukan surga. Ya gimana caranya melewati sirat dengan cepat? Ya dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan juga menjauhi semaksimal mungkin yang dilarang oleh Allah. Sirat itu sesuatu yang sangat mengerikan. Itu sirat itu berada di atas neraka jahanam. Jadi di bawah itu ada neraka, di atas itu ada jembatan. Nah, sirat itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan nanti orang itu akan berbeda-beda melewati sirat itu. Ada yang sekejap mata langsung lewat. Jadi sirat itu begini. Di sini ada neraka, paling ujung sana ada surga. Jadi kalau sudah melewati sirat sampai ujung, otomatis masuk surga. Kalau sudah sampai ujung, nyemplung ke neraka. Itu. Dan sirat itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, kita kalau bayangkan saja ya. Misalkan ada jembatan sebesar ini, kita mungkin tidak bisa lewat itu, ya. Walaupun cuma anggap saja 3 meter, tapi besarnya segini. Nah ini jembatan sirat ini nanti pada hari kiamat di akhirat ini lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan itu panjangnya sekitar perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun itu naik, jadi bentuknya itu begini, naik, turun, rata, itu sirat. 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun rata. Bagi orang yang memang amal buruknya itu lebih banyak, ya pasti dijamin tidak selamat. Dan Rasulullah ketika melewati sirat itu, orang yang pertama kali nyampe ke sana. Kemudian di sana, di ujung sana, di surga itu Rasulullah mengulang-ulang mengucapkan salim, selamatkan umatku. Ini satu-satunya orang yang peduli kepada kita Rasulullah. Bukan keluarga kita, bukan anak-anak kita, bukan orang tua kita. Yang sangat peduli adalah Rasulullah. Dan ada satu amalan penting yang ini sebaiknya diistiqomahkan. Ini ijazah daripada para ulama, dan ini diamalkan di tarim. Kalau pengen kita itu dimudahkan untuk melewati sirat, langsung nyampe, baca ini 4 kali setiap selesai sholat. Sedikit cuma 4 kali setiap selesai sholat, jangan ditinggal. 4 kali setiap selesai sholat fardu.
Mau ditambahi setelah selesai sholat sunnah juga ada apa-apa. Minimal 5 kali sehari. Dibaca 4 kali setiap selesai sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Pendek bacaannya. Itu insyaallah dimudahkan oleh Allah, langsung bisa melewati sirat. Berarti tandanya dia orang selamat, langsung nyampe ke surga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Ini yang ketiga. Yang keempat. Mana tadi yang keempat? Wasyahwatu ilal jannah. Orang kalau bisa memalingkan syahwatnya menuju surga, maka dia akan menemukan surga. Artinya dia tidak menuruti syahwatnya terus. Karena surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang enak. Itu memang seperti itu sifatnya. Mana yang enak itu di surga? Apa hal-hal yang menuju surga yang enak itu mana? Hampir tidak ada. Kalau neraka ya enak semuanya. Enak semuanya, tidak ada yang tidak enak. Maka ketika orang bisa memalingkan 4 hal itu, maka dia akan bisa menemukan surga. Pertama, bisa memalingkan tidur menuju ke alam kubur. Artinya dia memikirkan bagaimana dia di alam kubur itu menjadi orang yang enak dengan melakukan amal-amal soleh. Kadang seringkali kita mendengar prinsip begini, yang penting hidup kita enak. Ya, yang penting hidup kita enak. Cuma kadang-kadang juga seringkali dilupakan, apakah dia tidak berpikir bagaimana caranya kita mati enak. Padahal mati enak itu pengaruhnya sangat besar sekali. Pertama, memalingkan tidur menuju ke alam kubur, maka dia akan menemukan surga. Yang kedua, memalingkan kebanggaan, kesombongan menuju mizan, bagaimana timbangan amalnya menjadi timbangan amal yang lebih banyak kebaikannya, dia akan menemukan surga. Yang ketiga, memalingkan hal-hal yang istilahnya sifatnya istirahat, pengen enak-enakan, pengen rebahan, pengen tidur-tiduran, menuju sirat, bagaimana caranya agar kita selamat melewati sirat itu, maka dia akan menemukan surga. Yang keempat, memalingkan syahwat menuju surga dengan meninggalkan syahwat-syahwat sehingga dia bisa menemukan surga. Itu 4 hal yang dipesankan oleh Imam Hatim Al-Asham. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Kalau tidurnya jam 2, terus bangunnya jam 4, itu masuk tidur sore? Jam 2 siang ya? Iya. Ya enggak, tidur sore yang dimaksud di sini adalah memang sore setelah asar. Ya, tapi lagi-lagi jangan dijadikan kebiasaan. Tidur yang bagus itu sebelum duhur, beberapa waktu sebelum duhur, itu namanya tidur qailulah. Itu tidur yang tidak disukai sama setan itu. Ya, sekitar setengah jam sebelum duhur itu tidur yang yang bagus. Kenapa? Iya, susah memang. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang memang kosong waktunya, lagi sekolah tidur, ditanya sama gurunya, kamu kenapa kok tidur? Saya mengamalkan tidur qailullah. Ya. Gurunya juga pinter, saya mengamalkan juga ilmu saya, negur orang yang tidur. Nah, boleh. Mas jualan tidur, ya hilang pembelinya. Nah, lihat-lihat dulu. Wallahu a'lam bishawab.